Retno, ya Bu Devi mengingatkan bahwa kami merayakan Valentine ya hari ini. Jadi saya mencoba untuk menyesuaikan dengan tema yang ada. Hari ini kita akan belajar dengan satu tema, kasih mengalahkan segalanya ya. Jadi kita bukan hanya sekedar happy merayakan Valentine, tetapi kita tidak tahu arti dan apa yang harus kita lakukan. Tetapi biarlah ketika pulang dari tempat ini dan seterusnya kita tetap ingat bahwa kita belajar kasih itu mengalahkan segalanya. Amin. Yuk sama-sama kita buka dalam Lukas 7 ayat 36. Lukas pasal yang ke-7 ayat ke-36. Ayat 36 sampai 50. Kita banyak baca ayat, kita belajar ya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai apa saudara? Sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli kualam berisi minyak wangi. Jadi di sini kita tahu ya bahwa perempuan berdosa ini dia tidak diundang, betul? Tetapi ketika dia mendengar Yesus datang, akhirnya dia memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan. Ayat 38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, jika Yesus memang nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Lihat ya saudara bahwa Simon ini hanya berkata di dalam hati, tetapi Yesus itu tahu. Jadi apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, Tuhan itu tahu semuanya. Tidak ada satupun hal kecil apapun yang bisa kita tutup daripada Tuhan. Ayat 41. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya apa? Betul pendapatmu itu. Kemudian kita langsung ke ayat yang ke-47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saudara, kasih itu mengalahkan segalanya. Kita belajar dari seorang perempuan yang berdosa ini. Apa yang dia lakukan? Kita belajar bahwa pelayanan itu harus keluar dari hati yang mengasihi. Amin. Kasih itu mengalahkan segalanya. Kita tahu bahwa perempuan berdosa ini dia tidak diundang untuk datang makan di rumah orang Farisi. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Yesus datang di rumah itu, perempuan berdosa ini dia datang. Sebenarnya kalau kita mau tanya, dia ngerti nggak sih? Perempuan ini ngerti nggak kalau dia itu memang wanita berdosa? Ngerti nggak? Dia ngerti. Dia tahu bahwa dia wanita berdosa. Tetapi satu hal, dia juga mengerti bahwa Yesus pun mengasihi dia yang orang berdosa. Sehingga dengan keberanian itu, dengan rasa dia tahu, dengan kepercayaannya bahwa Yesus juga mengasihi orang-orang berdosa termasuk dia. Dari kepercayaan itu,
Dia mempunyai sebuah keberanian untuk dia datang menjumpai Yesus di rumah orang Farisi itu. Amin, saudara. Nah, sekarang seberapa besar kita yang ada di tempat ini, kita percaya jikalau Tuhan itu mengasihi kita dengan segala keberadaan kita. Seberapa kita percaya sekalipun kita orang berdosa, kita setiap hari masih melakukan kesalahan, tetapi tidak pernah membuat Yesus berhenti untuk mengasihi kita. Amin, saudara. Kita punya banyak kekurangan. Kita setiap hari membuat Tuhan Yesus bersedih. Tetapi kita harus tahu bahwa Yesus mengasihi kita dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Amin, saudara. Nah, kenapa kok penting kita harus tahu hal ini? Karena seperti perempuan berdosa ini, kalau kita sama-sama percaya bahwa dalam segala keadaan Tuhan Yesus tidak pernah berhenti mengasihi saudara dengan saya, maka ketika kita menghadapi apapun dalam kehidupan kita akan selalu datang kepada Tuhan. Banyak wanita-wanita saat ini, mereka merasa mereka tidak layak, dan kemudian mereka merasa bahwa Tuhan Yesus tidak mengasihi dia. Dengan segala macam problema kehidupan yang mereka hadapi, mereka berpikir Tuhan tidak lagi mengasihi aku. Karena kalau Tuhan mengasihi aku, kenapa sih kok Tuhan izinkan ini terjadi? Sehingga dia nggak mau lagi datang kepada Tuhan. Dan kita tahu bagaimana selanjutnya kehidupan kita kalau kita tidak datang kepada Tuhan. Apakah kita akan mengalami kehidupan yang baik? Apakah kita akan mengalami kehidupan yang bisa penuh sukacita? Apakah kita bisa mengalami kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera? Apakah kita bisa menjadi istri penolong? Apakah kita bisa menjadi seorang mama yang benar di hadapan anak-anak kita? Tentu jawabannya tidak mungkin. Karena apa? Dalam segala apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita perlu Tuhan. Amin, saudara. Tapi kalau kita percaya, benar-benar percaya bulat, kita tahu bahwa Yesus senantiasa mengasihi kita, maka dalam keadaan apapun kita akan datang kepada Tuhan. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, maka tidak akan lagi ada ceritanya wanita yang tidak kuat. Amin. Ketika kita datang kepada Tuhan, tidak akan lagi ada wanita yang percaya kepada Tuhan, tetapi kehidupannya itu rapuh. Tidak ada lagi wanita yang percaya kepada Tuhan, tetapi kemudian dikatakan dia itu stres. Tetapi yang ada adalah wanita yang percaya kepada Tuhan, yang penuh dengan hikmat, wanita yang penuh dengan kekuatan, wanita yang full power, wanita yang punya kuasa, wanita yang penuh dengan kebijaksanaan, dan wanita yang penuh dengan urapan. Amin. Nah, di sini pentingnya, saudara. Sehingga saya katakan bahwa kasih itu mengalahkan segalanya. Kalau saudara percaya Tuhan mengasihi saudara, apapun masalah yang kita hadapi tidak akan pernah membuat hidup kita lari daripada Tuhan. Mungkin orang di sekitar kita, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, pernah mengolok-olok, ngapain engkau cari Tuhanmu? Ngapain engkau setia melayani? Buat apa kok kehidupanmu? Saya lihat dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Bahkan kalau saya lihat kehidupanmu hari ini justru lebih susah daripada tahun kemarin. Tetapi ketika kita berkata, saya tahu kalau Tuhan itu mengasihi saya, dan dengan kasih yang saya terima dari Tuhan, kasih itu juga saya mau kembalikan untuk mengasihi Tuhan. Maka apapun yang terjadi, nggak ada yang namanya orang itu kepahitan sampai marah sama Tuhan. Betul, saudara? Hari ini tema Valentine. Yuk kita tanya sama diri kita, seberapa besar sih kasih kita kepada Tuhan? Buat apa kita ikut Tuhan puluhan tahun kalau ternyata di dalam kita mengikut Tuhan, sebenarnya kasih itu hanya buat diri sendiri. Kita sama-sama tanya, yuk, seberapa besar sih Tuhan aku mengasihi engkau? Kita tanya sama Tuhan di dalam doa kita. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan, tunjukkan kepadaku seberapa besar aku mengasihi Tuhan. Kadang-kadang saudara, ketika pujian penyembahan ada lagu yang liriknya bilang, Tuhan aku mengasihi engkau, kadang-kadang saya nggak berani untuk
kok saya mengucapkan kata-kata itu karena apa? Jangan sampai mulut dan hati saya itu tidak sama. Begitu mudah mengatakan Tuhan, aku mengasihi Engkau, tapi ternyata selama ini justru saya mengasihi diri saya sendiri. Selalu saya dalam doa saya minta Tuhan, Tuhan, ajarkan aku bagaimana aku mengasihi Engkau. Koreksi aku Tuhan. Apa yang selama ini aku lakukan, apakah benar-benar aku lakukan semuanya karena aku mengasihi Engkau. Karena aku mau kasih yang aku terima dari Tuhan itu menjadi dasar di dalam kehidupanku. Kasih yang aku terima dari Yesus, biarkan itu menjadi segala-galanya dan mengalahkan segala-galanya di dalam kehidupanku. Amin, saudara. Ya, kita sama-sama belajar. Dan jika kita merasakan kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, maka ayat dalam 1 Korintus 10 ayat 31, coba kita buka 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Kemuliaan Allah. Kalau kita mengasihi Tuhan, apapun yang kita lakukan, itu semuanya kita lakukan hanya untuk Tuhan. Kita tidak lagi hitung-hitungan dengan apa yang kita lakukan. Kita juga nggak mau mencuri kemuliaan itu dari Tuhan, karena kita tahu semua yang kita lakukan karena kasih kita kepada Tuhan. Jikalau saudara mengasihi pasangan, apakah yang saudara lakukan itu untuk kebaikan pasangan atau untuk kebaikan diri sendiri? Pasti kita bilang untuk kebaikan pasangan. Karena apa? Karena saudara punya kasih yang besar kepada pasangan saudara. Tetapi bagaimana kita bisa punya kasih yang besar kepada pasangan, di mana kita tahu bahwa pasangan kita selalu punya kekurangan? Bagaimana kita bisa punya kasih yang besar kepada anak-anak? Karena anak-anak pun juga punya kekurangan. Mungkin kalau mereka masih baby, masih kecil, lucu-lucunya, ya, masih kecil mau diomongin apa aja mereka nurut sama orang tua. Tetapi ketika mereka sudah beranjak dewasa, mereka punya keinginan sendiri, mereka punya pendapat sendiri, suka membantah. Bagaimana kasih kita kepada anak-anak kita? Kalau kita punya anak lebih dari satu, yang satunya penurut, yang satunya suka berontak, apakah kasih kita bisa sama buat kedua orang itu? Biasanya yang terjadi pada umumnya, saya lebih sayang sama yang nomor 2. Saya lebih dekat sama yang nomor 2. Karena anak saya nomor 2 ini penurut, Bu. Gak banyak nuntut. Mau apa? Iya, Ma. Mau apa? Iya, Ma. Selalu dia tidak pernah buat hati saya itu jengkel. Tapi Ibu jangan tanya, kalau anak saya nomor 1, ya ampun, Bu, sampai nangis darah saya buat dia. Nah, bagaimana kita bisa punya kasih yang bulat buat suami? Kita bisa punya kasih yang bulat kepada setiap anak kita tanpa membedakan. Jawabannya hanya satu, ketika kita juga mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Jadi dasar kita mengasihi sesama kita itu dengan dasar kasih kita kepada Tuhan. Dan kasih kita kepada Tuhan itu adalah kasih yang telah kita terima dari Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi kasih yang sudah kita terima dari Tuhan, itu loh yang kita sharingkan kepada pasangan, itu yang kita sharingkan kepada anak-anak, itu yang kita sharingkan, yang kita bagikan kepada sesama kita, termasuk juga di dalam pelayanan. Tapi sempat ngobrol pagi ya, walaupun hanya chat by WA sama Ainani, sharing-sharing ya. Ainani bilang gini, bahwa Om itu sekarang bikin membentuk vokal group. Ai sempat tanya, ngapain sih kamu ini sudah umur segini kok repot-repot bikin vokal grup? Mbok ya diam-diam aja di rumah, apalagi hidupnya sudah damai sejahtera, anaknya jadi gembala, lihat keturunannya adalah keturunan yang mengasihi Tuhan, harusnya nggak perlu repot, betul? Itu logikanya, itu yang dipikirkan oleh manusia. Tetapi luar biasa loh apa yang dijawab oleh Om. Jawaban Om berkata, saya hanya mau
mengembalikan kasih Yesus yang sudah saya terima di dalam hidup ini. Hari ini saudara, kasih itu mengalahkan segalanya. Karena apa? Kasih Yesus sempurna buat saudara dengan saya. Jadi kita nggak bisa hanya diam di dalam kehidupan ini, hanya terima kasih Tuhan, kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Menjadi seorang istri, menjadi seorang mama, itu tidak mudah, betul? Selalu banyak problema, ada masalah, tetapi kita tidak akan pernah menyerah, karena kasih itu mengalahkan segalanya. Kita belajar dari perempuan yang berdosa ini. Dia memberikan minyak wangi yang mahal, tetapi ketika nama dia, ketika sosok dari perempuan berdosa ini dituliskan di dalam Alkitab, bukan karena dia memberikan minyak wangi yang mahal kepada Tuhan, bukan karena harganya yang mahal, tetapi justru Tuhan melihat ketulusan hatinya. Dia membawa minyak yang mahal untuk dia mengurapi Yesus, bukan untuk pamer, tetapi itu berasal dari hatinya yang tulus karena dia mengasihi Tuhan. Dia tahu bahwa dia wanita yang berdosa, tetapi sekalipun demikian dia tahu Tuhan tidak membuang dia. Dan ini justru yang membawa dia, aku harus belajar yang namanya ketulusan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi orang yang berdosa, itu adalah kasih yang sempurna, itu adalah ketulusan, dan itu yang mau dia praktekkan, dia kembalikan kepada Tuhan Yesus. Hari ini apa yang bisa kita lakukan untuk pasangan kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita? Kita mungkin tidak melakukan hal-hal yang spektakuler, karena apa? Mereka pun juga tidak membutuhkan hal-hal yang spektakuler yang bisa kita lakukan. Mungkin saudara dengan saya, kita semua punya kelemahan, kita punya keterbatasan. Tetapi yang Tuhan ajarkan adalah bukan seberapa hebat engkau melakukan ini dan itu, tetapi yang Tuhan mau seberapa tulus engkau melakukan ini dan itu. Segala sesuatu yang kita lakukan buat keluarga, segala sesuatu yang kita lakukan buat sesama, buat gereja, buat Tuhan, itu akan bernilai tinggi jikalau semua kita lakukan dengan hati yang tulus karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Jadi hari ini nggak ada lagi wanita-wanita yang berkata, saya nggak bisa, memang karena apa? Saya nggak sehebat dia. Saya nggak bisa karena memang saya nggak sepintar dia. Tuhan nggak mencari orang yang hebat, Tuhan tidak mencari wanita yang pintar, tetapi Tuhan mencari wanita-wanita yang punya ketulusan di dalam kehidupannya. Seperti wanita yang berdosa ini, semua orang tahu kalau dia adalah wanita berdosa, tetapi kenapa dia dituliskan di dalam Alkitab, di dalam Lukas, di dalam Matius, saudara? Karena Tuhan melihat ketulusan hatinya. Kasih mengalahkan segalanya. Kita belajar untuk melakukan segala sesuatu itu dengan ketulusan. Amin, saudara. Sekalipun mungkin ibu-ibu berkata, Bu, suami saya suka marah, anak-anak saya suka membangkang, saudara-saudara saya tidak ada yang perhatian sama saya, orang tua saya sejak saya kecil selalu membuat perbedaan seperti yang dialami oleh anak-anaknya Bu Ellen, ya. Selalu mereka menerima perbedaan sejak mereka kecil. Bahkan anak yang nomor 2 itu sejak lahir menerima perbedaan dari neneknya. Tetapi mari kita belajar, sekalipun demikian, saudara tidak menerima perlakuan yang adil dalam kehidupan ini. Belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Karena apa? Karena kita punya satu alasan. Yesus pun juga mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Amin, saudara, ya. Jadi hari ini yuk kita belajar. Sebenarnya bukan hal apa yang kita lakukan. Kalau kita mau menyenangkan suami, ya, kita pikir, oh menyenangkan suami itu harus selalu tampil dengan yang wow, dari ujung rambut sampai ujung kaki, harus branded, ya, harus barang-barang mahal supaya saya tampil cantik, Bu, supaya suami terkesan. Saya kasih tahu ibu-ibu, kalau kita dari ujung rambut sampai ujung kaki pakai yang branded setiap hari, satu kali pakai langsung buang, besok beli lagi,
Saya kasih tahu, suami itu bukan disenangkan, tapi saya mau katakan, suami Anda akan cepat mati. Karena apa? Nggak kuat lihat tagihan kreditannya, betul? Kalau nggak percaya, dicoba aja. Bukan bilang saya yang suruh loh ya. Jangan-jangan nanti bulan depan suami-suami pada protes, Bu, ini kenapa kok tagihan kredit kan istri saya, pengeluaran istri saya bulan kemarin, waduh setinggi langit. Iya Pak, Bu Debbie yang ngajarin. Ada. Nanti bapak-bapak kepahitan sama saya. Nggak perlu. Tetapi kalau kita melakukan segala sesuatu hal yang sederhana sekalipun, tapi disertai dengan ketulusan, kita melakukan itu karena kasih kita kepada Tuhan. Percayalah, hal sederhana apapun yang kita lakukan pasti membawa dampak. Karena di mana ada kasih, di situ ada kuasa Tuhan yang bekerja. Amin, saudara. Mungkin hari ini saudara nggak ngerti apa sih yang harus aku lakukan supaya suamiku berubah, apa sih yang harus aku lakukan supaya anak-anakku itu berubah. Hujani mereka dengan kasih Yesus, dan lihatlah saudara, tanpa kita banyak omong, mereka akan berubah. Karena apa? Kasih itu mengalahkan segalanya. Amin, saudara. Ya, kita lihat contohnya dari siapa? Dari seorang yang bernama Abigail. Semua tahu ya yang namanya Abigail di dalam Alkitab. Ibu-ibu itu biasanya tahu Abigail. Karena apa? Iya Bu, Abigail itu punya suami yang hati nemen. Podo Bu ambil suamiku, gitu ya. Abigail lihat suaminya, apakah suami yang baik? Enggak. Dikatakan Nabal ini adalah seorang yang bebal, seorang yang kasar, dia pemarah. Orang kalau kasar ngomong sama istrinya akan baik? Nggak mungkin. Omongannya akan selalu kasar, omongannya akan selalu menyakitkan. Tetapi lihat, ketika Nabal mendapati masalah dalam hidupnya, Daud ingin membunuh Nabal, apa yang dilakukan oleh Abigail? Kalau mungkin ibu-ibu di tempat ini jadi Abigail, yes, harinya Tuhan sudah tiba, pembelaan Tuhan sudah tiba. Saya diam-diam Tuhan mengutus hambanya untuk mencabut nyawa suamiku, sehingga aku bisa terbebas, aku bisa pilih suami lagi yang baru, yang baik. Tetapi Abigail enggak. Apa yang dia lakukan? Dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, dia datang menemui Daud. Supaya apa? Supaya Daud jangan sampai membunuh suaminya. Karena semua, kalau kita tanya kenapa kok Abigail bisa membela Nabal, padahal Nabal adalah suami yang tidak baik, jawabannya hanya satu: kasih mengalahkan segalanya. Dia melakukan menjumpai Daud dengan ketulusan hatinya. Lihat saudara, dengan ketulusan hati, Abigail adalah seorang wanita yang sederhana, tetapi dia bisa menghentikan Daud untuk melakukan dosa, sehingga Daud tidak jadi membunuh Nabal. Amin, saudara. Ketika kita memberi, ketika kita melayani dengan ketulusan hati, itu adalah pemberian dengan nilai tertinggi. Karena apa? Yang namanya ketulusan tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa digantikan oleh apapun. Ketulusan itu hanya berasal dari hati yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Pertanyaan buat kita, sudahkah hari ini kita melayani, memberi, menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama kita dengan versi terbaik dari kita, sesuai kebenaran firman Tuhan atau tidak? Itu menjadi PR bagi kita, ya. Dan yang kedua, kasih mengalahkan segalanya, bahwa pelayanan itu dilakukan atas dasar kebenaran. Kita lihat perempuan wanita yang berdosa ini, dia datang, kemudian apa yang dia terima? Dia dihakimi bahwa engkau ini wanita berdosa, seharusnya engkau nggak layak untuk engkau datang di tempat ini, ya. Di ayat yang ke-39, Simon dalam hatinya berkata bahwa apa? Perempuan ini adalah seorang yang berdosa, dianggap tidak layak. Kemudian kalau saudara baca di dalam Matius 26, ini adalah cerita yang sama, ya saudara. Juga dicatat di dalam Matius 26.
ayat yang ke-8. Apa yang dikatakan di dalam Matius 26 ayat 8? Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Lihat, setelah dia dihakimi dengan dia wanita berdosa, dia dihakimi dengan apa? Yang engkau lakukan itu pemborosan. Salah loh yang kamu buat ini. Itu yang dikatakan oleh murid-murid Yesus terhadap apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini. Tetapi dia tidak memperdulikan, sekalipun setiap orang menghakimi dia tidak peduli. Karena apa? Dia tahu kebenarannya bahwa apa? Yesus layak menerima yang terbaik. Sehingga dia mencurahkan, dia mengurapi kepala Yesus itu dengan minyak wangi. Hari ini kasih itu mengalahkan segalanya. Ketika saudara melayani, ketika saudara memberi, itu dengan atas dasar kebenaran. Saudara nggak peduli penghakiman dari orang lain. Mungkin saudara melayani suami, ya, mama melayani anak, tetapi kemudian suami kita berkata apa? Aduh, apa yang kamu lakukan itu percuma, nggak akan buat aku itu bisa sayang lagi sama kamu. Sekarang aku sudah nggak sayang kok sama kamu. Mungkin anak-anak berkata, Ma, sekalipun apa yang mama lakukan tidak akan membuat aku bisa menuruti keinginan mama. Aku nggak akan bisa hormat sama mama. Aku tetap benci sama mama. Nggak ada gunanya yang mama lakukan. Sekalipun demikian yang kita hadapi, sekalipun perlakuan yang seperti itu yang kita alami, tapi mari kita belajar. Kita melakukan semuanya di atas kebenaran. Kebenarannya apa? Kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Kebenarannya adalah apa? Sebagai seorang istri, engkau adalah istri penolong. Amin. Gak peduli bagaimana model suamimu, engkau dipanggil untuk menjadi istri penolong. Sebagai seorang mama, engkau pun berkewajiban untuk apa? Mengajar, mendidik, menjadi teladan bagi anak-anakmu, agar mereka hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kepada anak-anak bagaimana seharusnya pengikut Kristus itu hidup. Amin, saudara. Memang gak mudah, ya. Lakukan semua itu atas dasar kebenaran. Seperti yang tadi Bu Ellen saksikan, ketika dia menemui suaminya punya wanita lain, anak-anaknya berkata, Ma, ayo Ma, kita mau balas dendam, kita buat malu anak itu dengan anaknya. Bisa Ma, kita sudah tahu, kita sudah punya informasi wanita itu siapa, rumahnya di mana, anaknya nama siapa, sekolahnya di mana, dapat semua lengkap. Tetapi belajar untuk apa? Melakukan segala sesuatu atas kebenaran. Kalau hanya untuk memuaskan keinginan, hanya untuk memuaskan hatinya, Bu Ellen akan berkata, ayo nak, gak usah pakai lama-lama, let's go sekarang juga, gitu ya. Tetapi dia pun juga belajar melakukan segala sesuatu atas dasar kebenaran. Saya pun juga pernah mengalami gak mudah untuk bisa mendampingi suami, di mana suami punya wanita idaman lain. Kalau hanya mau mengikuti kata hati yang sakit hati, yang kecewa, saya tidak akan pernah bisa untuk memenangkan jiwa suami saya. Memang semua itu adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Tetapi wanita-wanita di dalam Tuhan, itu Tuhan pakai untuk memenangkan pasangan, untuk memenangkan anak-anak yang belum di dalam kebenaran, supaya melalui kehidupan kita, mereka melihat Yesus. Karena apa? Karena kita melakukan segala sesuatu itu atas kebenaran. Gak peduli dikasihi kayak gak dikasihi, gak peduli diperhatikan atau tidak, gak peduli kita ini dianggap atau tidak. Kasih mengalahkan segalanya, sehingga kita yang kita lakukan itu semuanya hanya berdasarkan kebenaran. Amin, saudara. Jadi kalau kita melayani, jangan menjadi wanita kalau pelayanan di gereja luar biasa, gembala angkat jempol, semua angkat jempol. Tapi kalau di rumah, suami dan anak-anak kepahitan sama kita. Karena apa? Kita nggak melayani mereka dengan sungguh-sungguh. Selalu ada alasan, saya sibuk dengan gereja, saya sibuk melayani Tuhan.
Apakah itu sebuah kebenaran? Bukan. Itu hanya sebuah pembenaran. Kita harus menjadi berkat di dalam keluarga terlebih dahulu, baru kita bisa melayani di luar. Amin, saudara. Nggak ada artinya loh hidup ini. Kita bisa, gembala bisa angkat jempol, tapi kalau kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, anak-anak, suami itu kecewa dengan kehidupan kita, berarti kita menjadi wanita yang gagal di dalam kita mengikut Tuhan. Hari ini kasih mengalahkan segalanya. Kita belajar yuk bahwa kita melakukan segala sesuatu itu atas dasar kebenaran. Amin. Yang terakhir saudara, kasih mengalahkan segalanya, yaitu apa? Pelayanan yang tidak mengenal lelah. Ya, coba kita lihat dalam Lukas 7 ayat yang ke-45. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menyium kakiku. Saudara, yang namanya pelayanan itu selalu ada pengorbanan, betul? Dan di ayat yang ke-45 dikatakan apa? Dia mencium aku tidak henti-hentinya. Belajar yuk, melayani dengan kasih tidak mengenal lelah. Melayani tidak mengenal batasan waktu. Melayani itu tidak pernah ada kata puas dalam arti yang positif. Jangan merasa, oh ini loh aku sudah jadi wanita yang hebat, ini loh aku sudah menjadi istri penolong yang luar biasa buat suamiku, aku sudah menjadi seorang mama yang hebat buat anak-anakku. Tidak. Kasih mengalahkan segalanya. Artinya apa? Kita akan terus belajar untuk selalu memberi yang terbaik kepada keluarga kita. Kita tidak pernah mudah untuk puas terhadap diri kita sendiri. Karena apa? Seperti Yesus, Dia selalu mengasihi kita apapun keberadaan kita. Kasihnya tidak pernah meninggalkan kita. Begitu pula dengan kita belajar untuk apa? Melayani tidak kenal lelah. Gak usah pakai hitung-hitungan. Kalau saya dulu melayani suami itu pakai hitungan, saudara. Ya, saya hitung 1 sampai 3. Saya melayani, sediakan makanannya, sediakan minumnya. Dia buat jengkel, saya bilang, saya hitung dalam hati 1 kali. Besoknya saya siapkan lagi. Dia buat lagi jengkel, saya hitung 2 kali. Begitu ketiga kali saya bilang, mulai besok makan ambil sendiri, mulai besok minum ambil sendiri. Ngapain aku capek-capek melayani? Buat apa? Dari sini kita belajar, kasih itu mengalahkan segalanya. Saya pun juga sampai hari ini belajar, saudara. Gak ada orang itu yang hebat, yang sempurna, yang sudah menjadi pelaku firman 100%. Suami saya itu dari kecil sudah terbiasa dimanjakan oleh orang tuanya. Semuanya itu serba dilayani. Bahkan sampai hari ini, ketika makan, ya, suami saya itu maunya semua itu sudah tersedia. Minuman, dia kalau makan minumnya itu banyak. Ya, Bu Ellen sama Pak Anil biasanya tahu. Sekali makan bisa 3 gelas. Nah, kalau makan di rumah, gelasnya sudah kosong, dia sudah tahu, dia tidak akan pernah ambil air sendiri. Padahal saya baru mau makan, tapi kalau saya lihat gelasnya kosong, apa yang harus saya lakukan? Saya ambil air buat dia. Padahal ini meja makan, di sini dispenser, saudara. Hanya 4 langkah dari meja makan. Tapi suami saya tidak pernah mau ambil sendiri. Karena apa? Semuanya sudah serba dilayani sejak kecil. Ada nggak perasaan dongkol? Ada. Ini bukan malaikat. Ya, sekalipun hamba Tuhan itu bukan malaikat. Bisa nggak merasakan jengkel? Bisa. Kadang-kadang saya dalam hati gini, ya ampun, ini suami kayak gini, Bu, ya sekali-sekali lihatlah, biar istrinya bisa makan dengan enak, dengan tenang, nggak usah bangun berdiri gitu ya. Bu, ya sekali-sekali kayak ambil minum sendiri. Enggak tuh saudara. Tapi saya belajar yang namanya apa? Kasih mengalahkan segalanya. Melayani tanpa kenal lelah. Amin. Begitu pula dengan anak-anak. Dari sejak kecil sampai hari ini, saya juga belajar untuk selalu apa? Saya adalah orang yang terakhir tidur di rumah. Untuk apa? Saya hanya memastikan anak saya baik-baik. Dia sudah menyelesaikan semua tugas sekolahnya. Dia dalam keadaan baik, suasana hatinya dalam keadaan baik. Dia tidur, baru saya tidur.
Anak-anak selalu tanya, Mami, kita sudah besar, nggak usah ditungguin. Mami tidur aja, Mami kan capek, tadi baru pulang dari luar kota. Kalau kau mengatakan capek, nggak capek, saudara. Tapi saya belajar untuk menjadi wanita yang seperti yang Tuhan inginkan dalam Amsal 31, wanita yang saleh. Dia tidak jemu-jemu untuk berbuat baik bagi keluarganya. Wanita yang saleh memastikan anggota keluarganya dalam keadaan yang baik. Dan saya belajar, mudah nggak? Nggak mudah, saudara. Tetapi selalu saya ingatkan, kenapa saya harus lelah, kenapa saya harus memperhatikan lelah saya. Kalau kasih yang saya terima dari Yesus itu adalah kasih yang sempurna. Amin, saudara. Belajar, ya. Saya juga belajar dari Bu Ellen. Bu Ellen itu dari dulu selalu mengajarkan kepada saya gini yang selalu saya ingat. Ketika kamu ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, berikan yang terbaik seperti yang engkau inginkan kalau orang lain juga memberi kepadamu. Dan ternyata itu Alkitabiah. Coba kita buka Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Bagaimana kita ingin orang lain berbuat itu kepada kita, kita harus melakukannya terlebih dahulu. Seperti perempuan yang berdosa ini, dia meminyaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Ya saudara, belum pernah ada orang yang melakukan itu, tetapi dia melakukannya itu karena apa? Dia merasakan bahwa kasih Yesus terlalu sempurna buat dia terima. Dia yang tidak layak, Tuhan layakkan untuk menerima kasih yang sempurna. Sehingga dengan demikian dia kembalikan kasih itu kepada Yesus. Ya, kasih itu mengalahkan segalanya. Bahkan dia menyeka kaki Yesus dengan apa? Dengan rambutnya. Kita tahu bahwa pada zaman dahulu rambut ini adalah tanda kehormatan bagi seorang wanita. Tetapi dia tidak pernah menyayangkan sesuatu yang terhormat itu untuk dia berikan kepada Yesus. Dia tidak menyimpan untuk dirinya sendiri, tetapi dia mau melakukan semua itu buat Yesus. Itulah yang dinamakan kasih itu mengalahkan segalanya. Amin, saudara. Yuk kita belajar apa yang bisa kita lakukan buat keluarga, apa yang bisa kita lakukan buat sesama, apa yang bisa kita lakukan buat gereja kita. Lakukanlah itu semua tanpa kenal lelah. Ya. 1 Petrus ayat 4, ya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab apa, saudara? Kasih menutupi banyak sekali dosa. Belajar kalau kita ingin melayani tidak kenal lelah, berhenti untuk melihat kesalahan orang lain, berhenti untuk melihat keburukan dari suami, berhenti untuk melihat kenakalan dari anak-anak, berhenti untuk melihat kesalahan dari teman-teman kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah apa? Koreksi diri sendiri. Karena hanya orang yang mau mengkoreksi dirinya sendiri bisa terus memberikan yang lebih baik, dan terus menerus lebih baik sampai akhir kehidupan kita. Amin, saudara. Memberi tanpa kenal lelah bukan berarti pemberianmu hanya tetap di level yang sama, tetapi pemberianmu itu harus naik level. Semakin hari semakin lebih baik, semakin lebih baik, semakin lebih baik, dan kehidupan saudara dengan saya semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Hari ini kita belajar kasih mengalahkan segalanya. Yang pertama, melayani yang keluar dari hati yang mengasihi kepada Tuhan. Dan yang kedua, apa, saudara? Melayani atas dasar kebenaran. Yang ketiga, melayani tidak kenal lelah. Biarlah hari ini ketika kita melayani hari Valentine, tidak hanya karena kita berpakaian semua serba pink, serba merah, bukan hanya kita bersuka cita merayakan Happy Valentine's, tetapi biarlah
Valentine's tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kita punya makna dan pengertian yang lebih lagi di dalam firman Tuhan, yaitu kasih mengalahkan segalanya. Apapun yang terjadi, apa yang aku lakukan, karena aku tahu kasih Tuhan tidak pernah pergi dariku, maka aku pun juga mau melakukan segala sesuatu karena aku mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Yuk kita bangkit berdiri. Saya undang PAW untuk bisa ke depan.